Di kesempatan kali ini dari kami Dinas Kominfo mengundang khususnya dari untuk dapat memberikan informasi sedetail-detailnya Pak kepada kami, baik cara akuisisi, syarat, persiapan ke depannya untuk melaksanakan atau mengimplementasikan aplikasi Srikandi ini untuk kearsipan dinamis. Nah, kedepannya semoga arsip dinamis ini di Kabupaten Gresik sudah tersistem, sudah masuk menggunakan aplikasi umum, dan juga bisa menaikkan indeks SPPE, khususnya di indikator layanan kearsipan dinamis. Nah, ya, itu mungkin dari kami sebagai pengantar. Selanjutnya, sebelum masuk ke narasumber, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini berjalan dengan lancar. Doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya paparan atau arahan dan pembukaan dari Ibu Dr. Siti Jayaroh MPD selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gresik. Videonya waktu dan tempat kami persilakan Ibu Siti Jayaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Anika Hasraf MM. Selamat bertemu Bapak. Ya Bu, sama bertemu Bu. Terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan untuk bersih Bapak. Yang saya hormati Mas Fakri selaku moderator dan teman-teman dari OPD. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertatap muka untuk melakukan sosialisasi kebijakan penerapan aplikasi Srikandi yang selama ini sudah kita dengar sebetulnya sih, tapi belum kita laksanakan gitu. Jadi insya Allah sejak adanya sosialisasi ini nanti ke depan Gresik akan menggunakan aplikasi Srikandi Bapak, begitu, karena kami ingin meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik. Selama ini kami sudah menggunakan tetapi masih e-office, itu pun belum merata semua OPD, jadi baru beberapa begitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya sedikit akan kami paparkan. Oh ya Pak, menyambung. Sebelumnya saya pernah di Dinas Perpustakaan Kearsipan, tapi waktu saya datang ke ANRI, sepertinya saya belum berjumpa sama Bapak nih Pak. Iya. Saya Bu Jayaroh Bapak. Terima kasih banyak waktunya. Untuk teman-teman, kita sama-sama menyadari bahwa arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Selanjutnya, untuk kearsipan sendiri dalam Perpres Nomor 95 2018 tentang SPPE meliputi dua ruang lingkup utama dalam SPPE,
yakni tata kelola dan percepatan SPBE. Kalau dalam tata kelola, ini sesuai pasal 43, di situ dikatakan bahwa kearsipan ini masuk dalam lingkup layanan administrasi pemerintah yang berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 22, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta kepegawaian. Sedangkan kearsipan sendiri, ini pengelolaan barang maupun jasa, pengawasan akuntabilitas, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan di dalam percepatan SPBE, ini arahnya kita adalah dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi umum. Pada pasal 63 ayat 1, di situ yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan, serta evaluasi, kearsipan ada di dalamnya, kemudian kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik. Kerangka kebijakan aplikasi Srikandi ini sesuai dengan Perpres 95/2018 pasal 36 ayat 2, aplikasi Srikandi yang rencananya kita terapkan di Gresik itu merupakan aplikasi umum yang ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menpan, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Kemudian keputusan Menpan RB nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum. Nah, ini keputusannya, sehingga atas dasar ini kita akan menerapkan Srikandi di Gresik. Di dalam yang tadi keputusan. Naik aja, Mas. Di dalam keputusan Menpan nomor 639 ini, di situ disebutkan yang pertama, menetapkan keputusan Menpan ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Nah, yang ke-1 menyebutkan menetapkan bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi itu adalah Srikandi. Jadi Srikandi ini diakui sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Yang kedua, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sebagaimana yang dimaksud berlaku secara nasional. Lanjut, Mas. Next. Nah, aplikasi sejenis dengan Srikandi atau aplikasi umum di bidang kearsipan dinamis itu memiliki syarat sesuai dengan Perpres 95/2018 itu menyatakan bahwa setiap instansi pusat
dan pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi umum di dalam kerangka kita melaksanakan SPBE. Kemudian dalam hal instansi pusat dan pemerintah daerah tidak menggunakan aplikasi umum, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis, tetapi ada ketentuannya. Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud, itu harus yang pertama telah mengoperasikan aplikasi sejenis itu sebelum aplikasi umum ini ditetapkan. Jadi misalnya di Gresik kita kan pakai e-office. Nah, itu sudah dilaksanakan sih sebelum Srikandi, tetapi ada syarat berikutnya yang membuat kita harus mengubah dari e-office menjadi Srikandi gitu untuk kearsipan dinamis ini. Yang B, melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis. Syarat yang berikutnya, melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum. Jadi memang harus benar-benar setara dengan aplikasi umum. Baru bisa nanti diakui. Dan yang paling akhir, syaratnya itu mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Jadi manakala salah satu dari syarat ini tidak bisa kita penuhi, maka kita harus menggunakan aplikasi umum, yaitu Srikandi. Ini alasan utama kenapa kita e-office saja belum semua dinas melaksanakan, tetapi sekarang sudah ada yang baru, Srikandi, yang harus mulai kita berlakukan. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, kalau kita hubungkan dengan indeks capaian SPBE kita, Pemkab Gresik, sebetulnya sih ada peningkatan. Cuman kita selalu berharap segala upaya yang kita lakukan itu terus menjadi semakin baik, semakin baik. Di 2018 itu capaian kita itu 2,55. 2019 meningkat menjadi 3,14. 2020 itu kita sudah bisa mencapai 3,18 dan 2021 3,43. Harapan kita layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik ini menjadi semakin baik dengan mencapai nilai 4,6, Mbak. Sehingga untuk mencapai ini dipersyaratkan salah satunya tingkat kematangan layanan kearsipan dinamis kita dengan menggunakan Srikandi sebagai aplikasi umum. Itu diantaranya upaya kita untuk menuju ke sana. Oleh karena itu, teman-teman dari OPD lain dengan hormat memohon setelah ini kita akan mulai menerapkan Srikandi. Nanti seperti apa sih Srikandi itu akan dijelaskan oleh Bapak narasumber supaya kita mendapatkan gambaran yang detail, yang jelas, kemudian bagaimana mekanisme penggunaannya seperti itu. Jadi hari ini kita akan menerima informasi apa sih sebetulnya Srikandi itu, bedanya apa dengan e-office, kemudian kalau mengapa kita pakai Srikandi tadi selintas sudah sempat saya singgung, karena kita memang pengennya itu menggunakan aplikasi umum yang oleh Menpan disarankan sesuai dengan perkembangan SPBE yang ingin kita capai. Begitu. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak narasumber nanti memberikan arahan supaya kami yang ada di Gresik ini bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas gitu, Bapak. Terima kasih banyak. Sebagai pengantar itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Kominfo atas
paparan dan arahannya. Sebelum menginjak materi berikutnya dengan Bapak Dr. Samika Hasraf MM, ada pesan dari Bapak Dr. Samika Hasraf MM untuk memutarkan pesan dari Bapak Jokowi pada saat peringatan Hari Kearsipan ke-50 tahun 2021. Monggo dari host bisa dimulai. Oke, mohon maaf Pak, mungkin masih ada trouble di host. Baik, mungkin nanti di akhir acara atau di tengah-tengah kesempatan mungkin bisa diputarkan sambutan dari Bapak Jokowi. Untuk berikutnya mungkin Bapak Dr. Andi Samika Hasraf MM sebagai narasumber dari Andri bisa memulai paparannya Pak. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Fahri, moderator. Tapi saya belum mendengar tadi ya sambutan dari Pak Jokowi. Izin saya bisa share sebentar. Tadi saya sudah sampaikan. Saya mau coba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini, pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban perlu waktu lama untuk menemukannya, dan juga penyimpanan yang tersebar di mana-mana. Saat ini
Saya mencatat berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk berinovasi, mengembangkan manajemen arsip berbasis elektronik, mulai dari cara melacak dan identifikasi arsip dengan cepat, sampai dengan menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas. Inovasi pengarsipan tidak semata pemerintahan, tetapi juga untuk tema-tema publik, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan portal yang berisikan dengan layanan akses yang nyaman. Selain itu, juga menjadi inovasi adalah kunci adaptasi kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, oke. Baik, Mas Fahri, saya minta tolong tayangan tadi yang sudah saya kirim ke Bu Seni bisa ditampilkan. Mas Fahri.
dan undangan yang berbahagia. Era ekonomi sekarang ini, pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban perlu waktu lama untuk menemukannya, dan juga penyimpanan yang tersebar di mana-mana. Saat ini saya mencatat berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk berinovasi, mengembangkan manajemen arsip berbasis elektronik, mulai dari cara melacak dan identifikasi arsip dengan cepat, sampai dengan menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas. Inovasi pengarsipan tidak semata ditujukan untuk pengelolaan arsip pemerintahan, tetapi juga untuk tema-tema publik, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan portal yang berisikan konten dengan tema-tema yang akrab bagi publik dengan layanan akses yang nyaman. Selain itu, keamanan juga menjadi perhatian utama dalam inovasi pengarsipan dengan membangun sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dipindahkan secara otomatis dari tempat penyimpanan. Hadirin sekalian, inovasi adalah kunci kemajuan. Adaptasi digital harus segera dilakukan. Membuat layanan arsip yang cepat harus menjadi prioritas. Akses pada arsip yang nyaman bagi publik harus disiapkan. Ruang keterlibatan publik dan komunitas dalam pengarsipan harus didorong. Karena itu saya mengapresiasi langkah Badan Arsip Nasional untuk terus berinovasi dengan membangun aplikasi elektronik, sistem informasi kearsipan di Sri Kandi, agar pengarsipan lebih terintegrasi, efisien, dan efektif. Sehingga lembaga pemerintah pusat sampai ke daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri. Suatu saat saya akan coba aplikasi ini, apakah betul-betul akan bisa menemukan arsip, data, dan informasi dengan cepat. Bukan lagi dalam hitungan jam ataupun hari, tapi hanya perlu hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik. Dan hadirin yang saya hormati, kemampuan kita untuk mengelola arsip harus makin baik karena arsip sangat penting sebagai landasan dalam membuat kebijakan yang cepat dan tepat. Arsip juga menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan budaya bangsa. Kita, bangsa Indonesia, dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan budaya yang sangat beragam. Kekayaan seni budaya bangsa ini harus terdokumentasi dengan baik dan disajikan secara menarik sehingga akan menguatkan kecintaan dan kebanggaan kalangan generasi muda pada budaya bangsanya. Hadirin yang saya hormati, saya berharap ulang tahun yang ke-50 ini bagi Badan Arsip Nasional untuk melakukan lompatan kemajuan, berbenah diri, berinovasi, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Saya yakin dengan terus berinovasi, maka Badan Arsip Nasional akan selalu menjadi rujukan di dalam negeri maupun dunia internasional dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kearsipan ke-50 dan selamat Hari Kearsipan Internasional ke-73. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.
Baik, Mas Fahri. Siap, monggo Bapak Mika untuk Sudah bisa dimulai ya? Oke. monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wa yasrli amri wahlul 'uqdatam min lisani qauli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Info Dr. Siti Jayaroh MPD, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, yang saya hormati para kepala UPD yang berkesempatan hadir pada saat ini, baik yang berkesempatan secara luring barangkali ya di sana, maupun yang secara daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul pada saat ini, insya Allah dalam keadaan baik dan sehat walafiat, walaupun di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kita. Semoga pandemi ini segera berakhir dari muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bahagia bisa hari ini berjumpa dengan teman-teman dari Kabupaten Gresik. Lewat Bu Seni sudah menyampaikan pada kami permohonan untuk menyampaikan sosialisasi tentang Sri Kandi. Jadi info sebelumnya memang sudah mendapatkan pemahaman ya dari provinsi, teman-teman provinsi Jawa Timur. Namun untuk lebih jauh lagi untuk teman-teman seluruh UPD di lingkungan Kabupaten Gresik menginginkan tentunya sosialisasi untuk di lingkungan OPD secara keseluruhan. Makanya hari ini kita bertemu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Yang tadi sudah saya sampaikan bisa ditayangkan barangkali materinya, atau Sebentar Bapak, ya. saya koordinasi dulu. Ya, sambil menunggu ya tayangannya. Oke, siap. Jadi sama-sama kita sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Bahwasanya beliau menginginkan bagaimana kita harus mempercepat ya, sesuai dengan kemajuan perkembangan TIK ini, mempercepat segala sesuatu, transformasi digital. Ini yang melatar belakangi. Kebetulan pula ada momen pandemi COVID-19 ini membuktikan kepada kita semua, siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan TIK, teknologi. Ya, kalau kita lihat berapa banyak ibu-ibu atau kita sebut dengan emak-emak itu ya, yang mungkin dulunya gaptek, tapi dipaksa dengan keadaan untuk mengetahui, untuk memahami. Karena apa? Harus mendampingi putra-putrinya belajar secara online. Nah, apalagi kita yang di pemerintahan, nah, otomatis tuntutannya tentu jauh lebih tinggi ya. Bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap teknologi tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Dinas, bagaimana arsip itu penting sesuai dengan
undang-undang, definisi dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Bahwasanya arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa. Berarti tidak ada kegiatan tanpa arsip. Tidak ada kegiatan yang tidak memunculkan atau menciptakan arsip. Mesti ada rekaman dari kegiatan tersebut. Entah itu berupa naskah dalam bentuk kertas, entah itu dalam bentuk elektronik, atau dalam bentuk foto, misalnya, atau rekaman video dan rekaman suaranya. Sama seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi bisa dipastikan setiap kegiatan kita di pemerintahan harus tercipta arsipnya. Dengan terciptanya arsip ini ada jaminan bagi kita untuk dapat menyediakan arsip. Apabila arsipnya tidak tercipta, bagaimana kita bisa jamin bisa kita sediakan? Baik, ini sudah muncul bayangannya. Bisa ke slide ketiga ya. Slide ketiga. Itu nampak nanti bagaimana kecepatan yang diinginkan oleh presiden kita. Hingga menyambung cerita. Misalnya masyarakat itu tentu penuh berharap kepada pemerintah. Ada di slide 4. Mereka berharap mendapatkan layanan publik yang cepat, yang murah, yang bisa diandalkan dan tepat. Ke slide 4, ya. Transparan dan aman tentunya. Nah, inilah pemerintah melalui SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dalam Perpres 95 ya tahun 2018. Sampaikan di situ tadi panjang lebar juga Ibu Kadis telah memperlihatkan kepada kita semua ada 8 urusan yang nantinya harus menggunakan aplikasi umum. Ya, salah satunya adalah kearsipan. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sudah tadi sampaikan. Ya, jadi arsip itu sebagai rekaman kegiatan, dia berkembang sesuai dengan perkembangan TIK. Dan ini harus kita akomodir terus. Lanjut. Ini prasarana dan sarana TIK untuk pengolahan arsip. Ini ada tentunya pencipta arsip dan lembaga kearsipan wajib menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar, sesuai dengan kemajuan teknologi. Lanjut. Ini keberadaan arsip elektronik sebagai konsekuensi penggunaan TIK ya dalam pengolahan arsip. Lanjut. Nah, pada penjelasan pasal 3 huruf C di Undang-Undang 43/2009 disebutkan bahwa pengolahan arsip yang andal itu harus memiliki kemampuan menjaring atau mengcapture semua arsip dari seluruh kegiatan organisasi, sehingga organisasi di tempat Bapak Ibu sekalian, masing-masing UPD contohnya ya, itu kan punya substansi pekerjaan masing-masing yang tidak sama tugas pokok dan fungsi dengan OPD yang lain. Nah, ini harus mampu pengelolaan arsip itu menjaring seluruh kegiatan yang ada di tempat Bapak Ibu. Tidak ada yang tercecer satupun. Terus kemudian harus ditata arsipnya sedemikian rupa yang mencerminkan proses kegiatan dari organisasi masing-masing. Terus kemudian ada perlindungan terhadap pengubahan, baik itu pengurangan, penambahan, ataupun penyusutan dari arsip yang dimaksud. Lanjut. Ini SPBE. Bisa kita lihat sama-sama nanti ya, visinya, misinya. Lanjut. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi. Pada poin
ada 8 ya, 8 aplikasi umum yang nantinya akan muncul, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan, evaluasi, kemudian kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik. Nah, kearsipan ini dari 8 aplikasi umum tersebut yang sudah digulirkan, yang sudah jadi, baru satu-satunya. Jadi kita sebagai pionir, ya katakanlah uji coba juga bagi pemerintah ya, dari pemerintah untuk menggunakan aplikasi umum yang dikeluarkan peraturannya melalui keputusan Menpan RB 679 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Lanjut. Ini kerangka kebijakan implementasi arsip terintegrasi. Kami sudah mulai bangun dari 2009 ya, namanya dulu SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, yang merupakan embrio dari Srikandi. Jadi Srikandi itu dari SIKD yang terintegrasi. Kami singkat jadi Srikandi. Dari 2015-19 kita terapkan SIKD ini di Kementerian Lembaga Daerah. Kemudian hasilnya itu belum efektif, ya. Karena apa? Kami membangun sendiri aplikasi ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, kita membangun sendiri-sendiri di tempo hari. Nah, sehingga diputuskan oleh pemerintah, melalui SPBE, ini harus ada aplikasi umum yang memayungi seluruh aplikasi sejenis. Nah, untuk kearsipan, inilah dibangun aplikasi Srikandi. Dibangun 2019, 2020 di launching, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Kemenpan RB bersama dengan Kemenpolhukam. Terus kemudian diterapkan mulai 2020 sampai 2024 nanti. Targetnya 2020 itu di seluruh Indonesia secara nasional itu ada 8 instansi pusat dan 6 instansi daerah. Daerah ini terbagi dua, ada wilayah 1, wilayah 2. Saya kebetulan di wilayah 2 yang bertanggung jawab pembinaan terhadap wilayah di Jawa dan Sumatera. Nah, untuk wilayah Jawa dan Sumatera ini, kemarin ini ada 3 daerah yang sudah kami lakukan implementasi, yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Deli Serdang di Sumatera. Nah, di timur itu ada Kabupaten Mimika, Selayar, dan Buleleng di Bali. Sehingga baru 6 di hutan daerah. Dari 21 yang kami rencanakan. Kenapa jadi 3? Karena tadi ada refocusing ya, pandemi COVID-19, tinggal 3. Nah, di 2021 ini kami rencanakan ada 30 daerah kabupaten kota yang didasari dari hasil atau dari nilai pengawasan di tahun 2020, nilai pengawasan kearsipan. Nah, di tahun 2021 kemungkinan Kabupaten Gresik belum mendapatkan, insya Allah di tahun berikutnya ya. Jadi tergantung kesiapan dari masing-masing pemerintah daerah. Saya kasih contoh, Kabupaten Kendal, dia tahun ini tidak masuk dalam program kami, tapi punya kemauan kuat dari pimpinan daerah. Kebetulan Pak Bupatinya baru, beliau memasukkan dalam 100 hari kerja di awal beliau ini, bahwasanya penerapan aplikasi Srikandi harus dilaksanakan. Sehingga ada desakan kuat dari pemerintah Kabupaten Kendal untuk menggunakan. Mereka sangat bersemangat, komitmen dari Pak Bupati, kemudian seluruh jajaran berkolaborasi, yang jelas dari lembaga kearsipan daerahnya ya, Dinas Pustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kendal,
dengan Dinas Kominfo-nya serta Setda berkolaborasi dengan baik. Inilah menghasilkan pelaksanaan dari implementasi tersebut. Jadi kesuksesan dari implementasi ini bergantung dari kita semua, terutama peran dari pimpinan daerah. Kalau dengan komitmen yang kuat, seluruh kepala OPD juga diminta tentunya oleh pimpinan daerah untuk mendukung pelaksanaan dari implementasi ini. Nah, Gresik bukan tidak mungkin juga bisa tentunya tidak menunggu katakanlah kapan program ini atau implementasi ini dari ANRI akan disampaikan ke daerah. Tapi kalau misalnya pimpinan daerah menginginkan segera dan bisa dilaksanakan kegiatan, kenapa tidak? Menurut saya. Nah, jadi sementara ini kabupaten kota atau daerah yang sudah melaksanakan kegiatan implementasi dengan akun live atau akun realnya itu baru Kabupaten Kendal satu-satunya. Insya Allah nanti akan disusul dengan teman-teman lainnya, mudah-mudahan juga Kabupaten Gresik menjadi salah satunya harapan kami. Jadi dengan semangat ini juga sudah terlihat bagaimana keinginan dari Kabupaten Gresik. Nah, tahun berikutnya 2022 itu ada 85 daerah, 85 daerah pula di 2023 dan terakhir ada 80 daerah di 2024 untuk wilayah 2. Lanjut. Ini tahapan pengembangan ya. Di 2020 AUBKD-nya dinamis. 2021 ini kami mengembangkan aplikasi umum yang khusus statis. Di 2022 nanti tentang SIKN dan JIKN. Lanjut. Berikutnya. Nah, ini peran pada pengembangan penerapan Srikandi. Jadi ada 4 instansi yang diamanatkan oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan dan penerapan Srikandi. Yang pertama, Kemenpan RB itu bertanggung jawab terhadap koordinasi dan regulasinya. Hingga muncullah keputusan Menpan RB nomor 679 tadi ya. Terus kemudian ANRI itu bertanggung jawab pada penyusunan proses bisnis dan data atau informasi pengolahan aset dinamisnya. Yang substansi. Terus kemudian Kominfo itu bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasi dan penyediaan infrastruktur TIK-nya. Yang terakhir, BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara bertanggung jawab terhadap pengamanan aplikasi dan sertifikasi elektroniknya. Sehingga ini sudah kolaborasi dari 4 instansi ini di bawah amanat dari SPBE ya, ditunjuk oleh pemerintah, tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Oh, ini miliknya ANRI, ini miliknya Kominfo, ini miliknya BSSN atau Kemenpan RB, tidak. Jadi ini atas nama pemerintah secara nasional. Kalaupun misalnya ada trouble, ada kendala, bukan lagi nanti hanya satu instansi yang bertanggung jawab, tapi kami berkolaborasi secara bersamaan. Kalau kaitannya dengan proses bisnis dan data atau informasi tentu dengan kami sebagai yang bertanggung jawab terhadap substansinya ya. Kemudian kalau tentang aplikasinya tentu dengan Kominfo, keamanannya tentu dengan BSSN. Sementara regulasinya dengan Menpan RB. Lanjut. Pengembangan penerapan Srikandi ini yang saya sampaikan tadi dicoba di awal di 2020 ya, 8 instansi pusat dan 6 instansi di 6 Pemda. Yang pusat itu adalah Kemenpan RB, Kominfo, Sekjen MK, Sekjen DPR RI, BPKP, BKN, LAN, dan ANRI sendiri. Lanjut. Ini dicoba yang tadi saya sampaikan di 2020 ada 3 Pemkab, Kebumen, Sleman, dan Deli Serdang. Lanjut.
Ini SPBE, ya sasarannya kita lihat di sini terwujudnya tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien. Ya, inilah yang diinginkan oleh SPBE sesungguhnya. Selama ini Presiden tadi sudah menyampaikan kita membangun aplikasi sendiri-sendiri dan itu terbukti tidak efektif dan efisien. Ya, apalagi ketika kita ingin mengintegrasikan antara aplikasi tersebut dengan platform yang berbeda, tentunya ini agak menyulitkan. Nah, karena apa? Misalnya Andri membangun sendiri dulu SIKD, ya. Terus kemudian Kominfo ada Simaya. Tapi kalau sekarang ini Sri Kandi dibangun oleh Kominfo, tapi isinya tentang kearsipan. Nanti ada 7 aplikasi umum lagi akan meluncur, dan itu tetap Kominfo. Jadi karena platformnya sama, ketika dia akan diintegrasikan itu sangat-sangat mudah. Jadi misalnya aplikasi tentang kepegawaian, isinya proses bisnis data dan informasinya itu tentu dengan BKN. Tapi regulasinya tetap dengan Kemenpan RB. Pengembangan aplikasinya tetap dengan Kominfo. Kemudian BSSN juga mengawal keamanan dari aplikasi tersebut. Sehingga nanti yang akan bergeser itu hanya masalah substansi. Tapi ketiga instansi tadi, misalnya Kemenpan RB, Kominfo, dan BSSN itu akan selalu ada pada setiap aplikasi umum. Nah, nanti yang membedakan kearsipan dengan Andri, kepegawaian dengan BKN, penganggaran tentunya. Jadi ini karena platformnya sama, insya Allah itu sangat mudah nanti akan dilakukan. Lanjut. Ini kearsipan dalam Perpres 95 ya. Jadi yang diinginkan memang efisiensi dari administrasi. Kita bisa lihat bersama. Kemudian bagaimana kita akan terapkan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan target 2022 ke depan ini, seluruh instansi pusat sudah harus bisa menggunakan aplikasi Kandi. Sementara kita yang di daerah, itu nanti diamanatkan tahun 2023 diharapkan seluruhnya sudah menggunakan. Sudah bisa digunakan, apalagi kalau tadi akan melakukan uji coba. Nah, ini kan tentu nanti secara acak. Tidak lagi beliau sudah menyampaikan, saya ingin provinsi ini, kabupaten ini, kota ini misalnya. Itu mungkin kita bisa bersiap. Ketika secara acak, saat ini saya mau komunikasi dengan kota Pekanbaru, saya mau komunikasi dengan Kabupaten Gresik, saya mau komunikasi dengan Provinsi Sulawesi Barat, misalnya. Itu kan nggak bisa kita reka-reka, kita siapkan sebelumnya, tapi memang udah harus siap. Sehingga aplikasi ini itu sebagai jawaban apakah kita sudah mengimplementasikan atau belum ke depannya. Kemudian ini juga aplikasinya berbagi pakai, tidak lagi seperti SIKD yang tempo hari ya, yang kami bangun sendiri. Ini sifatnya bagi pakai, gratis, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, tidak ada pembelian server khusus untuk penyimpanan datanya karena berbasis cloud. Dan itu sudah disiapkan oleh Kementerian Kominfo. Jadi misalnya sekarang ini ada akun latihan ya yang dimohonkan kepada Andri, Kabupaten Gresik melalui pimpinan daerah, minimal nanti sekda yang tanda tangan, menyampaikan permintaan akun Sri Kandi. Nanti akan kami sampaikan akun uji cobanya untuk berlatih dulu. Nah, setelah latihan atau implementasi dilakukan, nanti kami mohon laporan dari perkembangan. Sampai sejauh mana uji coba sudah dilakukan, kemudian sampai sejauh mana kesiapan baik itu instrumen pokoknya, ya, 4 instrumen pokok, pengolahan arsip dinamis, terus kemudian juga SDM-nya, kesiapannya sampai sejauh mana, artinya nanti SDM inilah yang akan bertanggung jawab terhadap
jalan tidaknya aplikasi ini. Tentu dalam hal ini bagaimana kolaborasi dari lembaga kearsipan daerah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik dengan Dinas Kominfo. Ini nanti yang mengetahui satu orang yang bisa paham tentang kearsipan dan sekaligus juga memahami tentang IT. Nah, ini yang tentu kita harapkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masih butuh penambahan, baik itu kualitas maupun kuantitasnya, tentunya harus dipikirkan. Nah, SDM yang dibutuhkan seperti apa, kompetensinya seperti apa, terus kemudian kebutuhannya berapa banyak. Misalnya di setiap OPD tentu minimal ada yang kita berikan tanggung jawab sebagai PRC ya, di jalan atau tidaknya. Nah, koordinasi tentu melalui SDM yang kita tunjuk tadi. Koordinasinya. Siapa nanti yang nanti Kominfo dan LKD atau Dinas Perhutanan Kearsipan bersama-sama nanti menentukan siapa-siapa SDM yang ditunjuk nih yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian atau jalannya dari aplikasi Srikandi. Nah, ini harus dipikirkan bersama. Kemudian sarana prasarana, kesiapannya juga seperti apa. Ini harus kita pikirkan. Lanjut. Nah, ini waktu kami di Bali kemarin, rekor ya, yang diundang ada 30 daerah yang hari ini, tahun ini yang kami lakukan implementasi. Jadi kami sudah menghasilkan rekomendasi yang mendorong kepada pimpinan daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, untuk mendukung sepenuhnya kebijakan implementasi arsip terintegrasi ini. Saya hari ini sedang berada di Jogja. Kemarin kami melakukan bimbingan teknis, ya, implementasi dari RKD ini untuk Kota Yogyakarta, dan saya sudah ketemu dengan pimpinan daerah, dengan Pak Wali Kota. Nah, komitmen inilah yang kami butuhkan. Ketika kami bersama bincang-bincang, Pak Wali Kota menyampaikan apa yang harus kami siapkan, ya saya sampaikan tentu kesiapan dari komitmen pimpinan OPD melalui komitmen dari Pak Wali Kota. Beliau sudah, kami bertemu berempat di situ ya, ada Pak Wali Kota, saya dengan Kadis Kominfo dan Kadis Kearsipan. Nah, di situ diputuskan oleh Pak Wali Kota, baik, kita akan mulai implementasi ini secara live, realnya akan dilakukan di awal Januari 2022. Jadi tanggal 1 Januari 2022 akan mulai diberlakukan implementasi yang realnya Srikandi. Sementara 1,5 bulan ini digunakan untuk latihan. Nah, komitmen itulah, dorongan dari pimpinan daerah inilah yang kami butuhkan. Jadi ketika kami bisa datang ke lokus tertentu untuk melakukan katakanlah bimbingan teknis ya, kami berharap tentu bisa dipertemukan, bisa beraudiensi dengan pimpinan daerah. Tentunya untuk meminta komitmen dari pimpinan daerah. Kemudian menyusun kebijakan implementasi arsip dengan kelengkapan 4 pilar instrumen kearsipan. Jadi ketika ini akan digulirkan, tentu perlu nanti ada peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota yang menetapkan bahwasanya aplikasi ini akan dimulai, akan digunakan kapan, oleh siapa saja, tentunya seluruh OPD ya. Nah, ini yang perlu sebagai dasar kita, kebijakan kita. Karena nanti di perencanaan dan penganggarannya tentu harus ada dasarnya dalam rangka kita mengimplementasikan Srikandi ini, apa yang kita butuhkan, termasuk tadi SDM. Kalau misalnya kita butuh pelatihan-pelatihan, tentu ada sesuatu yang kita butuhkan untuk itu. Nah, ini kerjasama dengan BPSDM tentunya di masing-masing daerah. Kemudian kelengkapan dari 4 pilar tadi, ada tata naskah dinas, ada klasifikasi arsip, ada jadwal retensi arsip, ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Kalau tata naskah dinas jelas nanti itu untuk melihat autentikasi dari arsipnya, klasifikasi untuk pengelompokannya, pemberkasan nantinya. Kemudian JRA, jadwal retensi arsip, itu untuk menentukan sampai sejauh mana atau nasib akhir dari satu arsip ini seperti apa.
Pertama, jangka simpannya, berapa lama dia harus disimpan? Apakah dia aktifnya 2 tahun, inaktifnya sekian tahun, katakanlah 3 tahun, kemudian nasib akhirnya bagaimana? Apakah dia akan musnah? Atau dia akan permanen? Lamanya kita simpan sebagai arsip statis. Nah, itu gunanya nanti JRA kita tanamkan di aplikasi Srikandi untuk penyusutan arsip, sehingga arsip-arsip yang ada, yang tumbuh dia, yang terlahir baik secara elektronik maupun yang hasil digitalisasi atau alih media, itu punya ketentuan di nasib akhirnya ini akan selamanya kita simpan atau bisa kita pindahkan atau kita musnahkan. Nah, ini JRA itu berfungsi di sana. Nah, barangkali ini yang membedakan ya antara aplikasi-aplikasi sejenis, katakanlah e-office, ya, dengan Srikandi. Karena Srikandi ini nanti akan sampai kepada penyusutan arsip. Nah, sementara barangkali aplikasi-aplikasi sejenis di luar Srikandi ini tentu seputar dari persuratan atau pengurusan surat atau korespondensi barangkali ya. Nah, ini karena dia belum sampai ke penyusutan, terus kemudian belum tentu juga ini bisa dengan mudah kita integrasikan antar aplikasi sejenis, sehingga butuh aplikasi umum. Nah, kemudian klasifikasi keamanan dan akses arsip ini gunanya pembatasan hak akses bagi setiap pengguna. Nah, tentunya ada yang mungkin rahasia, sangat rahasia, ataupun terbatas, gitu ya. Ataupun yang ya terbuka untuk umum, barangkali siapapun bisa melihat. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang diberikan. Kemudian SDM tadi saya sudah bahas, sarana-prasarana juga, dukungan-dukungannya, ini bagian dari rekomendasi yang kita inginkan. Kemudian melakukan sinergitas antara instansi terkait. Nah, tadi ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Dinas Kominfo, Setda, BPSDM dalam hal dukungan terhadap implementasi dari Srikandi. Ini yang kelima, ini paling lambat tahun 2023 sudah harus terimplementasi secara keseluruhan. Lanjut. Ini keputusan Menpan RB. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Bahwasanya sudah ditetapkan AUBKD, kemudian berlaku secara nasional, terus peran-peran masing-masing, ya, masalah TIK-nya, siapa yang punya tanggung jawab, proses bisnis data, keamanannya, sudah kita bahas bersama. Lanjut. Nah, ruang lingkupnya ini ada 4 ya, persyaratan proses bisnis seperti apa, kemudian persyaratan TIK-nya seperti apa, datanya juga, persyaratan keamanan SPB seperti apa. Nanti ini lebih jauh bisa dilihat di keputusan Menpan RB 679. Ya, di situ isinya ruang lingkupnya ini. Lanjut. Ini fitur populer dari Srikandi. Nah, ini dia berbasis cloud, ya, disimpan di pusat data nasional, sehingga nggak perlu lagi kita repot-repot menyediakan infrastruktur sendiri. Nah, ini mungkin penghematannya di sini. Nah, jadi tidak lagi nanti kita harus mengeluarkan anggaran khusus untuk ini. Terus kemudian pembuatan pengiriman penerimaan naskah dinas dapat dilakukan secara elektronik setiap saat. Nah, barangkali ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Gresik dengan e-office-nya. Ya, ini sudah saya yakin ini sudah bisa dilakukan. Nanti mungkin perlu informasi kepada saya, kepada kami dari Andri, sudah berapa lama e-office ini dilakukan, terus mungkin apakah ada kendala-kendala. Sebagaimana di Kota Yogyakarta kemarin, mereka sudah 8 tahun, baru nggak salah ya, sudah menggunakan e-office. Mereka sudah merasa sangat nyaman ya menggunakan e-office, sudah seluruh OPD ya, hampir seluruh OPD sudah menggunakan. Mereka bertanya apakah kami harus beralih, apakah kami harus, karena kami punya aplikasi sejenis yang sudah jalan. Barangkali juga kasus ini sama dengan Kabupaten Gresik yang sudah jalan. Nah, tapi sampai sejauh mana, apakah memang sudah dilakukan untuk seluruh OPD di Kabupaten Gresik atau belum misalnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman di daerah, provinsi, kabupaten, kota
ada yang sudah menggunakan aplikasi sejenis, katakanlah seperti Office ya. Menurut saya ini kan sudah punya pengalaman yang kuat. Ya sudah punya pemahaman yang kuat. Hanya tinggal menambahkan aplikasi Sri Kandi ini tambahannya kalau di persuratan tadi sama barangkali ya, mungkin di pemberkasan. Ya, pemberkasan dan penyusutan yang mungkin belum ada di aplikasi-aplikasi sejenis. Nah, itu yang membedakan nantinya. Kalau pembatasan akses saya rasa pasti sudah ada ya, mana yang rahasia, mana yang nggak boleh. Kemudian pengelompokan pasti juga udah ada, terus kata juga pasti udah ada. Bedanya hanya itu mungkin belum memberkas. Ini harus ketika akan kita lakukan pemberkasan cut off-nya itu kapan dinyatakan selesai misalnya kan, kemudian dia memberkas, terus kapan dia harus disusutkan, apakah selama ini kita harus simpan. Nah, itu aja mungkin menurut saya yang nantinya pengalaman baru bagi teman-teman di Gresik. Yang selebihnya sama, persuratan itu sama di mana-mana. Nah, maksud saya, ketika ini sudah pernah dilakukan, berarti nggak kaget lagi, ini bukan sesuatu yang baru. Dan tidak butuh waktu lama juga menurut saya untuk menerapkan aplikasi Sri Kandi. Sementara penyusutan, kami belum sampai. Ya. Ini karena tingkat perkembangan atau tingkat kematangan dari aplikasi ini juga masih terus disempurnakan oleh Kominfo. Kita juga belum sampai kepada Sri Kandi yang sudah sampai ke penyusutan. Artinya muaranya nanti itu akan ke penyusutan. Sampai di sini nih baru sampai ke pemberkasan. Artinya ini kan berkembang terus. Ya, ada sekarang ini sudah digulirkan ada versi kedua. Ya, versi kedua. Nah itu yang mungkin nanti ada pengembangan dari teman-teman di Kominfo. Nah, Pak Ibeng juga sudah menyampaikan kepada kami ini akan bergulir terus. Sementara tentu kita nggak menunggu ini sempurna dulu sampai ke penyusutan terus baru kita gulirkan, enggak, karena tuntutan dari pemerintah, dari Pak Presiden juga harus segera harus. Jadi ya dengan segala keterbatasan artinya sampai ke pemberkasan pun ini sudah kita gulirkan. Nah, ada batas waktu sampai akhir tahun 2021 ini masih bisa. Silahkan digunakan aplikasi sejenis sambil ya kita melakukan uji coba atau latihan dengan aplikasi Sri Kandi. Nah, mengenai migrasi data pun kemarin Kepala Dinas Kearsipan di Kota Jogja sudah bertanya bahkan secara langsung ya Bapak Ibeng di Kominfo, ini bagaimana migrasi dari e-office nantinya ke aplikasi Sri Kandi. Oh itu bisa kata Pak Ibeng. Artinya ada garansi dari teman-teman di Kominfo, terutama dari Pak Ibeng. Jadi nggak sulit. Kalau misalnya kita mungkin berpikir nanti gimana ya caranya ini secara teknis barangkali nanti teman-teman di Kominfo sudah memikirkan itu, sudah menyiapkan itu menurut saya. Jadi Pak Ibeng sudah menggaransi itu. Terus kemudian yang ketiga bagi pakai ini jelas ya. Jadi nggak perlu lagi kayak kami dulu ada SIKD itu mesti install segala macam ya. Terus kemudian harus ada server untuk penyimpanan, ini enggak. Jadi karena sistem cloud ya sangat mudah, dikasih akun, ada passwordnya, sudah bisa digunakan. Tinggal nanti bimbingan dari kami untuk uji coba atau untuk latihannya. Nanti bisa katakanlah habis sosialisasi ini ke depannya setelah ada akun ya, ada permohonan akun dari atau sudah barangkali ya Kabupaten Gresik, kalau belum nanti segera dimohonkan kepada ANRI pimpinan daerah, kalaupun belum kalau sudah bisa langsung digunakan dengan bimbingan teman-teman dari nasional. Katakanlah nanti bisa secara Zoom meeting ya, kalau misalnya dengan segala keterbatasan yang paling mudah itu sebenarnya bisa secara fisik ya, secara luring ketemu, karena nanti bisa langsung ini masalah di tempat atau di lapangan itu seperti apa, bisa kita carikan solusi bersama. Kalau daring ini tentu harus sama pemahaman, persepsi. Ketika kita menyampaikan A di sini tentu mudah dipahami di sana juga, sehingga solusi yang kita inginkan nanti bisa segera tercapai. Tapi biasanya kalau di lapangan bisa langsung ketemu, entah itu koneksitasnya masalah ataupun nanti
gimana kok ini nggak terhubung ya ke satu antar OPD misalnya. Itu bisa langsung di lapangan ditangani. Tapi dengan segala tentunya dan kita ya, artinya dengan segala keterbatasan, kalau mungkin luring silakan, kalaupun tidak ya bisa dilakukan secara daring. Jadi nanti teman-teman kalau mau latihan ya sampaikan aja ke kami. Ya kalau memang di bulan November ini sampai akhir kita memang lagi full implementasi karena PPKM kemarin. Jadi semua menumpuk nih di September pertengahan kemarin tuh kami mulai lagi. Oktober padat, November padat. Sehingga ketika Bu Seni menyampaikan pun saya dalam masih tugas di sini di Jogja. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya ini kita lihat penerapan Sri Kandinya. Terus ada 3 dimensi ya yang melingkupi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman penerapan dari Sri Kandi. Nah, kita lihat masing-masing dimensinya. Nah, indikator penerapan Sri Kandi dari dimensi teknologi itu dia harus kualitas informasinya dia harus lengkap, kemudian relevan, mudah dimengerti dan aman tentunya. Kemudian ya kualitas sistemnya dengan indikator, kemudian navigasi, kemudian bagi kita ya pengguna, kemudian ketersediaan setiap saat. Nah, ketersediaan setiap saat ini bisa kita rasakan ketika kita sudah menggunakan Sri Kandi. Tidak ada lagi pembatasan waktu dan ruang ya. Artinya, saya lagi di satu tempat. Kalau dia manual secara fisik tentu kita harus kembali ke tempat, terus kemudian baru kita katakanlah kalau kita mau membaca, mendisposisi atau menandatangani, tentu menunggu kita hadir dulu secara fisik. Tapi dengan aplikasi ini, tanda tangan pun sudah kita bisa lakukan dengan tanda tangan elektronik, dimanapun kita ada, kita bisa memberikan persetujuan atau verifikasi, terus kemudian kita bisa mendisposisikan kemana diarahkan, dan kita bisa menerima disposisi dari pimpinan kapanpun, dimanapun. Artinya 7x24 jam itu kita bisa menerima informasi ataupun yang kita sebut tadi ketersediaan setiap saat. Tidak lagi berbatas waktu dan ruang. Kemudian kecepatan respon ketika diakses juga tentu berbeda dengan tidak menggunakan aplikasi sejenis ini. Kemudian keamanan pengolahan arsip dinamis juga tentunya menjadi indikator bagi kualitas sistemnya. Lanjut. Ini di dimensi organisasinya. Dukungan pimpinan tadi kita sudah bahas di sana ya. Bagaimana dukungan pimpinan itu akan menentukan ini jalan atau tidak. Jadi pimpinan pun tentunya melakukan pemantauan. Apakah ini benar-benar sudah digunakan sampai sejauh mana? Barangkali Bupati Kendal itu yang dilakukan ya. Beliau tuh memantau sampai sejauh mana penggunaan Sri Kandi ini, terus kemudian mengevaluasi pengoperasiannya, apakah ada kekurangan atau ada masalah-masalah tertentu yang perlu direspon segera oleh beliau. Nah, perhatian khusus inilah yang tentunya menentukan nanti bagaimana cepat atau lambatnya penerapan dari Sri Kandi ini bisa berjalan. Kemudian fasilitas teknis, indikatornya itu harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, ya, memberikan kemudahan. Kemudian punya pengetahuan yang cukup untuk itu dan memiliki SDM yang siap membantu ketika ada masalah. Makanya yang tadi saya sampaikan ada PIC yang kita tunjuk di masing-masing OPD tempat kita berkoordinasi dan kita berkomunikasi. Ketika ada masalah tentu kita bisa segera lakukan. Kalau enggak nanti cuma main nggak ada yang bertanggung jawab gitu ya, nggak kita tunjuk, saya nggak tahu itu urusan si A, si B, si C. Misalnya. Ini bisa jadi kendala tersendiri, bisa terhambat nanti. Lanjut. Ini dimensi berikutnya, SDM, ya itu ada pelatihan pengguna ini. Tadi yang saya katakan bisa dilakukan secara daring ataupun luring, kalaupun magang juga bisa ke Arsip Nasional, tinggal
di samping bersurat tentu kita menentukan waktu ya, kapan yang teman-teman juga sedang kosong, artinya kami sekarang lagi sibuk mengimplementasikan ke beberapa daerah sampai di akhir November ini insya Allah. Terus kemudian setiap pengguna Serikandi juga bukan hanya sekedar dia melaksanakan implementasi, tapi juga ada nilai atau kepentingan bahwasanya mengelola arsip itu mereka bisa merasakan bahwasanya arsip itu sebagai memori organisasi, bukan hanya sekedar menjalankan, tapi kalau ini tidak dilakukan atau tidak saya berkaskan atau tidak saya lakukan dengan baik, ini tidak menjadi utuh, tidak memberkas. Nah, itu ada tanggung jawab kita di situ. Nah, kemudian juga kita harus mempersiapkan arsip ini sebagai alat akuntabilitas kinerja organisasi. Kalau kita nyatakan, oh kami sudah berkinerja, mana buktinya? Tentu dengan arsip kita bisa buktikan. Ada kegiatan sekian banyak, sudah memberkas belum? Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya sekedar, oh pelaksanaan kegiatan sudah selesai. Terus arsip-arsip yang muncul bagaimana? Ini kan harus diberkaskan, harus disatukan. Ini satu kesatuan ketika nanti dibutuhkan oleh pimpinan, ketika minta, tidak lagi dia secara parsial penyimpanan di mana-mana. Oh saya nggak tahu daftar hadirnya, itu yang megang Bu itu, Bapak itu misalnya. Atau laporan siapa yang megang? Oh saya nggak tahu, kan saya waktu itu. Nah harusnya setiap selesai dari kegiatan itu mesti kita berkaskan. Ini kalau secara fisik ya. Tapi kalau secara elektronik, itu tentu udah otomatis. Kalau arsip-arsip yang terlahir secara elektronik, dia udah langsung. Ya, langsung di sana dia juga bisa langsung diberkaskan. Sehingga tidak lagi nanti katakanlah salah-salahan misalnya ya siapa dia terrekord dengan baik di sini. Bahkan dengan aplikasi ini kita juga menjadi bekerja lebih efisien dan efektif ya, bisa lebih cepat, nggak lagi menunggu-nunggu, bisa langsung dieksekusi. Kalau sudah jelas misalnya harus dilaksanakan seperti apa. Biasanya ya kan kita masih menunggu, ini belum ada arahan, belum ada disposisi dulu. Ini enggak lagi. Jadi segala sesuatunya bisa berjalan dengan cepat ya. Kemudian kehilangan arsip pun tentu tidak ada lagi terjadi di era Serikandi ini seharusnya. Karena apa? Semua sudah terrekord. Ketika ada surat masuk katakanlah ya dari pimpinan satu OPD ke OPD kita, nah, terus kemudian bagaimana respon pimpinan kita? Tentu ini pimpinan antar pimpinan. Dari kepala dengan kepala. Kepala tentu nanti menurunkan disposisi kepada unit yang dianggap punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait. Nah, nanti akan disposisi kalau di ANRI itu di Arsip Nasional, disposisi kepada kalau dia sifatnya substansi ya kepada deputi nanti bisa turun ke direktur ataupun ke kepala pusat dan terus berjenjang sampai ke teman-teman yang akan melaksanakan. Katakanlah fungsionalnya mungkin arsiparis, mungkin pengelola apa gitu ya, dalam sampai ke bawah. Nanti jelas dari atas bisa dipantau oleh pimpinan kita, oleh kepala ANRI katakanlah ya kalau di Arsip Nasional. Ini surat sudah sampai di mana? Terus kemudian seberapa cepat respon dari unit-unit terkait itu bisa dipantau oleh pimpinan kita. Bahkan kalaupun kita yang lambat misalnya ya, itu bisa jadi anak buah kita bisa melihat, oh ini lambatnya di bapak itu di ibu itu belum turun sampai ke kami, itu nggak bisa bohong. Artinya secara elektronik sudah terekam dengan baik. Nah, ini kelebihan dari aplikasi. Lanjut. Nah, ini penerapannya. Nah, harus tersedia ini ya infrastruktur, suprastrukturnya, pelaksana dan NSPK. Tadi kita sudah panjang lebar NSPK-nya. Kemudian pelaksananya itu dari pimpinan paling tinggi, terus kemudian berjenjang terus ke bawah sampai ke instansi terkait ya yang terhubung dengan hal ini. Kemudian kalau infrastruktur tadi, di sini kita lihat nomor 1 ini ada jaringan komunikasi. Nah, khusus untuk satu ini tentu bagaimana dukungan yang luar biasa dari teman-teman Kominfo.
dalam hal ini yang memberikan jaminan kepada daerah masing-masing. Kemudian di suprastrukturnya tersedianya organisasi kearsipan. Pada pencipta arsip ini harus ada yang namanya central file atau pusat arsip aktif. Ada juga yang namanya record center, pusat arsip inaktif, ya, sebagai unit kearsipan. Nah, ini yang harus ada organisasinya. Oke, lanjut. Ini tahapan penerapan, ya, persiapannya. Andri untuk kita lakukan sosialisasi. Nanti ada pelatihan mandiri, instansi yang tentunya punya keinginan bisa menyampaikan, ataupun di instansi terkait ataupun di daerah terkait, atau teman-teman yang datang ke Arsip Nasional untuk magang bisa dilakukan. Lanjut. Oh ya, maaf, sebelumnya itu ada helpdesk nasional ya. Bisa mundur sebentar ya. Ya, di sini ada poin 4 ini, ketersediaan helpdesk nasional Sri Kandi di Andri. Jadi ketika teman-teman nanti di daerah mengalami trouble ya, itu nanti bisa disampaikan ke helpdesk nasional. Kalau dalam bersamaan banyak itu nanti ada antrian ya, untuk itu, tapi kami sudah menyiapkan ini helpdesk-nya. Lanjut. Terus kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi. Ini yang kami minta tentunya laporan perkembangan, ya, hasil monef-nya. Nanti yang saya sampaikan tadi misalnya ke Bukadis ya, Bukadis Kominfo dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara bersama-sama atas nama daerah menyampaikan laporannya dari, katakanlah sudah dilakukan uji coba sampai sejauh mana, apakah kita bisa tingkatkan nanti ke pemberian akun realnya, live-nya, itu tentu tergantung dari hasil monef ini, mengukur kemanfaatannya, terus bagaimana, ada masalah-masalah atau enggak. Kalaupun ada masalah bisa segera kita carikan solusinya begitu ya. Bisa dilanjut? Ya, terima kasih. Kemudian akses Sri Kandi ini dia menggunakan teknologi cloud, itu sudah kita sampaikan. Nah, harapannya ya seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah itu tadi sudah memiliki 4 instrumen pokoknya ya yang tadi saya sampaikan. Ada TND-nya, Tata Naskah Dinas, ada klasifikasi arsip, JRA, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, sehingga tidak menyulitkan nanti ke depannya. Namun, kalaupun katakanlah Kabupaten Gresik belum memiliki JRA secara keseluruhan, katakanlah ada sekian urusan di Kabupaten Gresik, tapi baru separuh yang memiliki jadwal retensi arsip, itu tidak menjadi halangan ya bagi Kabupaten Gresik untuk dicoba untuk menggunakan aplikasi Sri Kandi. Seperti yang saya sampaikan di depan, JRA ini juga kan belum sepenuhnya ya sekarang dalam pengembangan untuk penyusutan, sehingga jangan menunggu itu dulu selesai terus baru kita menggunakan. Atau katakanlah sekarang harus memiliki 4 regulasi instrumen pokok arsip dinamis, sementara pengembangannya juga dari teman Kominfo belum sampai ke penyusutan, sehingga kami tidak harus mensyaratkan 4 instrumen tadi. Kalau misalnya 3 sudah ada, TND, kemudian klasifikasi dan sistem klasifikasi keamanan akses arsipnya sudah bisa dilakukan. Tapi harus segera secara paralel juga disiapkan jadwal retensi arsip misalnya. Lanjut. Nah, ini integrasi dalam SPBE. Bahwasanya kegiatan pemerintahan nanti akan bermuara pada terciptanya arsip yang dikelola oleh pengguna SPBE.
secara nasional ya, tidak lagi nanti parsial-parsial tersendiri, sehingga dalam satu pusat data nasional tadi, ketika pimpinan kita, katakanlah Pak Presiden menginginkan satu data, bisa dengan sangat mudah, tidak lagi bergantung pada kesiapan masing-masing instansi. Kalau seluruhnya siap bagus, tapi kalau misalnya ada satu instansi atau satu daerah yang tidak siap, itu menjadi kendala tersendiri. Sementara kebutuhan informasi kan kita nggak bisa kita reka-reka, kita rekayasa, oh ini aja, ambil data ini aja, terus substansi tentang ini aja, nggak bisa. Kebutuhan di lapangan itu nanti kita nggak bisa prediksi. Kebutuhan tentang apapun tentu sesuai dengan urusan masing-masing. Nah, itu yang harus kita siapkan. Makanya muaranya ini adalah terciptanya arsip secara satu, secara keseluruhan. Kemudian Srikandi dikembangkan secara bertahap, yang saya katakan tadi ya, tidak langsung dia sempurna, baru kita gunakan, tapi terus kita akan ambil jalan, kita akan lakukan. Kemudian integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan, menyatukan beberapa layanan SPBE. Nantinya ada, katakan contoh ya, akan muncul nanti aplikasi umum tentang kepegawaian ya, yang penanggung jawabnya BKN ya secara substansi, tapi tidak membangun sendiri, satu aplikasi tentang kepegawaian. Kalau sekarang ini kan kita bicara MySAPK ya, itu kan yang dibangun oleh, itu baru data ya, baru data. Tapi apakah itu nanti juga membuat kita menjadi mudah ketika akan naik pangkat, contohnya itu bergantung daripada tingkat layanan seperti apa. Nah, kalau nanti beberapa layanan tadi terhubung, sebagai contoh, kalau persuratan itu menggunakan aplikasi Srikandi, sehingga ketika ada satu instansi mengusulkan kenaikan pangkat, tentu komunikasinya melalui persuratan. Ya, surat koresponden itu dengan aplikasi Srikandi. Tapi kemudian proses mulai bagaimana persyaratan administrasi yang dipenuhi untuk kenaikan pangkat itu tentunya menggunakan aplikasi kepegawaian. Begitu selesai proses di kepegawaian, kembali lagi komunikasinya menggunakan aplikasi Srikandi. Bahwasanya ini sudah turun, ini sudah selesai. Jadi nggak ada lagi orang yang khusus ngambil ke, katakanlah kalau golongan sekian ke atas itu ke presiden misalnya ya, ke Seknek misalnya, ke yang kepresnya harus jadi udah secara elektronik harusnya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, selama Srikandi belum dapat dimanfaatkan karena dalam proses persiapan, dapat tetap memanfaatkan aplikasi yang ada paling lambat sampai dengan 31 Desember 2021 ya. Nanti diharapkan ke depannya kalau bisa 2022 itu ya sudah siap semua, sudah kita lakukan Srikandi. Nah, saya rasa itu sementara yang saya sampaikan. Dikembalikan pada moderator, pada Pak Mas Fahri ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Anika Ashraf MM, Direktur Kearsipan Daerah 2 Andri, yang telah menjelaskan panjang lebar tentang sejarah sampai penerapan dan syarat jika kita mengakuisisi aplikasi Srikandi. Nah, berikutnya mungkin ada sedikit Pak sebelum kami lemparkan ke teman-teman di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya untuk menjelaskan kondisinya seperti di mana di dinas tersebut terhadap rencana akuisisi Srikandi. Kami sedikit memberitakan dan menjelaskan ke Pak Amik bahwa di Dinas Kominfo sudah membangun e-office Pak, tapi lebih banyak untuk disposisi dan masih hanya beberapa OPD saja waktu itu karena baru jalan 2 tahun sebenarnya.
gitu Pak. Nah, dengan adanya Srikandi itu kami melihat kok lebih sudah mulai lebih lengkap dan sebagainya, dan penerapan DS itu nanti ya digital signature, kami yang kebetulan kan Dinas Kominfo ada urusan pesandian ya, di mana ada keamanan informasi Pak. Nah, jadi DS ini juga nanti apakah kami kan karena ini aplikasi di pusat ya Pak ya, cloud. Nah, kira-kira nanti kalau DS itu kami gimana cara untuk akuisisinya kalau untuk tanda tangan digitalnya gitu Pak. Apakah sudah kerjasama dengan BSSN sehingga akun kami yang di Gresik ini kan sudah diinjek di e-office Pak gitu. Nah, ini bisa dipindahkan ke Srikandi gitu Pak. Itu ada sedikit penjelasan dan pertanyaan juga tentang digital signature. Monggo Pak, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Mengenai tanda tangan elektroniknya ya, digital signature-nya. Ini nanti setiap daerah tentu akan melakukan kerjasama dengan BSSN. Ya, dalam hal ini Balai Sertifikat Elektronik tadi, BSRN kalau nggak salah ya. Dan kebetulan ini kan di daerah, beberapa daerah, saya nggak tahu kalau keseluruhan ya, ini sudah masuk dalam satu unit ya, satu organisasi dengan Kominfo biasanya. Nah, itu ini menjadi lebih mudah. Bagi contoh, misalnya Kabupaten Kendal yang saya sampaikan tadi, mereka juga ketika sudah minta akun kepada kami, mereka latihan, terus kemudian mereka melakukan kerjasama dengan BSSN untuk menyiapkan tadi digital signature-nya, TS-nya. Sehingga ini nanti paralel bisa disiapkan, begitu ini akan diterapkan sudah bisa dilakukan. Saya pikir itu Pak Ari. Ya. Pak Fahri, maaf. Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Jelas tadi kami kan sudah kerjasama dengan BSSN dan kita sudah ada beberapa dari BSRE itu sudah dari beberapa kepala dinas ini sudah punya akunnya untuk injek DS Pak. Baik, dari teman-teman di Dinas Arsip dan Perpustakaan, mungkin ada menceritakan sejauh mana dalam rangka akuisisi atau persiapan pelaksanaan Srikandi ini. Monggo dari Dinas Perpus dan Arsip ada Bu Reni mungkin. Ini tadi WA saya, makanya kalau bisa muncul aja, nggak usah WA. Bu Reni, malu-malu ini kayaknya. Halo, bisa didengar ya? Oh, saya? baik, Bu Reni. Monggo, Bu Ya, Reni, silakan. Ya, terima kasih Pak Fahri, juga terima kasih kepada Bapak dari ANRI, Bapak Dr. Andes Hamika Hasraf. Jadi kami ceritakan untuk di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, saat ini dalam proses pengajuan akun Srikandi ke ANRI. Kami menunggu jawabannya dari ANRI. Kemudian yang perlu kami tanyakan itu, proses selanjutnya setelah kami menerima akun dari ANRI itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, untuk JRA di Kabupaten Gresik, dari 46 urusan, kami baru punya 2 urusan JRA substantif. Tetap bisa dilaksanakan apa tidak untuk aplikasi Srikandi ini, Bapak? Kemudian pertanyaan kami yang ketiga, untuk pengajuan permohonan JRA ke ANRI, apakah ada batasan? Mungkin dibatasi 10 JRA dalam 1 tahun atau bagaimana? Kebetulan kami 2 hari yang lalu juga mengadakan rakor penyusunan JRA untuk 10 urusan, itu Bapak. Jadi mohon penjelasan. Mungkin itu dulu. Terima kasih Bapak Hamika Hasraf atas jawabannya. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Iya. Monggo Pak Ami bisa di. Ya baik. Terima kasih. Bu Reni. Terima kasih.
Mas Baik. Terima kasih Bu Reni ya atas pertanyaannya. Ya, Jadi pengajuan akun sudah Ibu ya? Sudah ampun, dilakukan. sudah ya. Ya. Nanti akan kami pantau. Tapi yang penandatangannya dari minimal sekda ya Bu ya? Ya, sudah Pak Sekda kemarin Pak. Oke, baik. Ya, terus kemudian kalau sudah menerima akunnya seperti apa, ya tentunya akun tersebut nanti coba digunakan ya, dibuka, kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan. Ya. Kalaupun nanti butuh bimbingan, misalnya bisa sampaikan ke kami, ke koordinator yang di wilayah 2C yang membawahi wilayah Jawa selain Jawa Barat. Jadi ada DKI, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Yogyakarta. Pak Anapi ya. Ya. Itu bisa dengan beliau dan kawan-kawan yang secara teknis nanti akan membantu. Ini apa yang harus kami lakukan secara teknis, misalnya sudah kami buka nih akunnya begini, kami ada kesulitan apa, nanti bisa dikomunikasikan. Ya. Seperti itu Bu ya. Kemudian JRA, dari 46 urusan, ini baru ada 2 yang substansi. Terus kemudian apakah dibatasi pengajuan JRA-nya? Ini enggak Bu. Jadi kita enggak ada membatasi JRA tersebut untuk berapa banyak. Kami berharap satu daerah itu bisa menuntaskan ya, JRA-nya sekali jalan. Jadi seluruh urusan, misalnya Ibu kemarin mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa OPD ya terkait dengan urusan masing-masing. Kalau misalnya dibatasi 10, kalau bisa seluruhnya kenapa enggak? Jadi tidak berulang-ulang pengajuan ke Arsip Nasional. Terus kemudian ada pengulangan juga ketika kami harus melakukan telaah. Ya, arsiparis yang saya tunjuk misalnya untuk melakukan telaah, dia akan berulang lagi. Tahun berikutnya nanti dia sekian urusan lagi, tahun berikutnya sekian urusan. Nah, kalaupun sudah ada yang disetujui, tentunya harus segera nanti ditetapkan oleh peraturan bupati. Nanti akan ada peraturan bupati tahun sekian tentang JRA ini. Besoknya ada lagi peraturan bupati tentang JRA juga, tapi urusannya yang berbeda. Nah, kalau menurut saya ini harusnya segera aja. Jadi nggak bisa misalnya ya soal pilihan urusan mana yang lebih prioritas, barangkali itu tergantung dari teman-teman semua. Tapi ketika katakanlah baru 8 urusan, nanti urusan yang lainnya gimana? Di Pemda yang sama gitu kan? Kok kami belum gitu kan? Oh ini karena kecil. Jadi menurut saya sebaiknya ini tuntas semua aja Bu. Ya. Nah, kita nggak berulang-ulang kerja. Ya, terima kasih. Baik, Bu Reni, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamik atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab ini ya pertanyaan dari Bu Reni, dan semoga nanti yang jelas perlu kolaborasi antara Dinas Kominfo, terus kemudian perpustakaan, arsip perpustakaan, dan bagian Nortala. Okay. Sepertinya nanti Bu Reni bisa membuatkan tim ya, Bu. Jadi tim ini ketuanya Pak Sekda, sekretarisnya dari Kepala Dinas Perpusip, kami ada di anggota bersama teman-teman OPD lainnya. Nah ini mungkin akan bisa menjadi apa ya percepatan lah dalam tahun 2022 bisa kita apa ya gunakan lah yang namanya aplikasi Srikandi ini. Gitu. Karena sudah ada pembatasan 31 Desember 2021 kudu closing semuanya. Ini kan kita harus sudah siap-siap nih, mungkin mulai akhir tahun ini mungkin ya gitu. Mungkin dari Bu Kadis Kominfo ada tanggapan Ibu, mungkin dari Bu Siti Jaira mungkin ada tanggapan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Amik mungkin. Ini kayaknya masih di mute Ibu.
Sebentar sambil ada yang bantu Ibu Kadis. Jadi ya, dari kami kalau itu pakai apa ini ya apa namanya cloud ya kira-kira datanya nanti kami dipastikan aman ya Pak ya. Amin. Karena kan kalau sudah cloud di sana ya kami ya menyerahkan seluruhnya data itu ada di apa namanya cloud-nya Sri Kandi kan gitu. Ya, betul. Ya, untuk keamanan tentunya Kominfo yang sudah menyiapkan ya sebagai pusat data nasional. Tentu hal-hal yang jadi katakanlah kekhawatiran kita bersama ini tentu juga sudah dipikirkan oleh teman-teman Kominfo bersama BSSN tentunya ya dalam hal ini, sehingga ya kita harus percayakan pada pemerintah yang sudah diwakili oleh instansi yang ditunjuk. Ya, jadi kalau proses bisnis dan data memang kami, jadi kalau ada urusan-urusan yang terkait dengan hal tersebut, tentu kami akan yang akan membantu. Itu terkait dengan pengembangan aplikasi dan keamanan tadi sudah dipetakan ya, peran dari masing-masing sudah ada. Itu insya Allah kita serahkan pada ahlinya. Iya, siap Pak. Kita harus percaya ya. Baik. Baik, Ibu Kadis mungkin ada yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Pak Asraf. Terima kasih Bu Reni. Jadi nanti kita tinggal menindaklanjuti untuk sosialisasi ya Bu Reni yang lebih detail tentang Sri Kandi supaya teman-teman di lapangan mendapatkan pendampingan dari Dinas Kearsipan gitu. Jadi harapan saya kita berkolaborasi lebih erat untuk bisa segera menerapkan Sri Kandi ini ya minimal di tahun 2022 gitu. Ya, siap. Gitu. Sekiranya cukup, kita akhiri pertemuan pertama sosialisasi ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di OPD siap dulu secara mental untuk segera melaksanakan hal ini. Makasih Mas Fakri. Terima kasih Bu atas sarannya. Baik, terima kasih atas arahan dari Ibu Kepala Dinas Kominfo, Ibu Dr. Siti Jayaro, MPD. Terima kasih narasumber dari Andri, Bapak Dr. Andes Amika Asraf MM, Direktur Kearsipan Daerah 2 Andri. Terima kasih teman-teman OPD yang sudah hadir di sosialisasi hari ini. Ya, semoga kita tahun 2022 sudah bisa menggunakan dan menjalankan aplikasi Sri Kandi ini dengan baik di Kabupaten Gresik. Itu tekad kami, Pak. Terima kasih Pak. Mohon dukungannya dan jangan bosan-bosan kalau diikuti sama teman-teman baik dari Pemda Pak, dari Pemda Gresik nanti kalau untuk tahap berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fahri sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga semua Bu Kepala Dinas Kominfo, teman-teman Kadis Pustakaan dan Kearsipan. Saya yakin dan percaya ini Ibu kan dulu di Dinas Pustakaan dan Kearsipan ya. Ini saya sudah jadi jembatan, nggak ada kesulitan lagi nanti. Yakin kita, insya Allah. Begitu Bu ya. Salam. Salam buat kawan-kawan semua di sana. Terima kasih. Saya izin live. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengar ya, JRA tidak dibatasi. JRA tidak dibatasi.